warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Instrumentasi kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian angkatan 2021 Universitas Lampung akan menjelaskan tentang sensor pH air. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dengan NPM 2114071037 dan teman saya. Nama saya Muhammad Zamal Fawas dengan NPM 2154071007. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NPM 2114071015. Perkenalkan, nama saya Widi Triningsi dengan NPM 2114071053. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didaniam dengan NPM 2114071025. Assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didaniam dengan NPM 2114071025. Di sini saya akan menjelaskan komponen rangkaian sensor pH air. Yang pertama ada kabel USB yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino Uno dengan laptop. Selanjutnya ada Arduino Uno yang berfungsi untuk memprogram microcontroller. Selanjutnya ada RTC yang berfungsi menghitung jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada sensor pH air yang berfungsi untuk mengukur pH air. Dan di sini ada modul dari sensor pH air. Selanjutnya ada MMC yang berfungsi sebagai tempat micro SD card untuk menyimpan data hasil pengukuran. Di sini ada kabel jumper. Kabel jumper ada female, male, dan male yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen. Di sini ada papan rangkaian yang berfungsi menyusun rangkaian elektronik. Selanjutnya ada A2C yang berfungsi menerima dan mentransfer data untuk ditampilkan di LCD. Dan yang terakhir ada LCD yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran dan menampilkan jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zamal Fawas dengan nomor NPM 2154071007. Di sini saya akan menjelaskan program kerja dari sensor pH air, di mana kami menggunakan program kerja ini dari kalibrasi, validasi, sampai uji kinerja. Perbedaan program sintak kalibrasi, validasi, dan uji kinerja ada pada rumus yang dimasukkan saat validasi. Kami memasukkan rumus yang ada di Excel kalibrasi.
Setelah validasi, ternyata sensor kami 90% akurat yang ditandai pada data grafik validasi. Saat uji kinerja, kami tetap memakai rumus pada kalibrasi. Mungkin sekian penjelasan dari program kerja sensor pH air. Perkenalkan, nama saya Widi Triningsih dengan NPM 2114071053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Pada sensor pH air ini, kami menggunakan pH meter sebagai alat kalibratornya. Sedangkan untuk sampel, kami menggunakan 10 sampel dengan 10 kali percobaan. Masing-masing sampel antara lain yaitu air keran, air cuka, air garam, air rinso, air soklin, air pencuci mulut, air wipol, air kopi, air pasta gigi, dan air jeruk. Setelah dilakukannya percobaan, didapatkan data pada pH meter. Pada sampel pertama, didapatkan nilai rata-rata pH 6,7. Pada sampel kedua, didapatkan nilai rata-rata pH 3,7. Pada sampel ketiga, didapatkan nilai rata-rata pH 6,82. Pada sampel keempat, didapatkan nilai rata-rata pH 11,2. Pada sampel kelima, didapatkan nilai rata-rata pH 3,93. Pada sampel keenam, didapatkan nilai rata-rata pH 7,41. Pada sampel ketujuh, didapatkan nilai rata-rata pH 6,24. Pada sampel ke-8, didapatkan nilai rata-rata pH 6,81. Pada sampel ke-9 didapatkan nilai rata-rata pH 6,43. Dan pada sampel ke-10 didapatkan nilai rata-rata pH sebesar 6,83. Sedangkan untuk sensor pH sendiri, pada sampel pertama didapatkan nilai rata-rata pH 9,29. Pada sampel kedua didapatkan nilai rata-rata pH 7,59. Pada sampel ketiga, didapatkan nilai rata-rata pH 9,17. Pada sampel keempat, didapatkan nilai rata-rata pH 11,4. Pada sampel kelima, didapatkan nilai rata-rata pH 7,1. Pada sampel keenam, didapatkan nilai rata-rata pH 9,44. Pada sampel ketujuh, didapatkan nilai rata-rata pH 8,73. Pada sampel ke-8 didapatkan nilai rata-rata pH 8,82. Pada sampel ke-9 didapatkan nilai rata-rata pH 8,73. Dan pada sampel ke-10 didapatkan nilai rata-rata pH 8,87. Nah, bisa dilihat grafik pada bagian berikut ini. Nah, untuk rumus kalibrasi pH air sendiri kami dapat dari data percobaan dengan 10 sampel selama 10 kali pengulangan, sehingga kami mendapat R kuadrat sebesar 0,9761. Sekian penjelasan tentang kalibrasi. Saya nggak usah diakhiri ya. Nanti dipotong aja bisa kan? Udah. Kan saya Indah Puspitasari dengan NPM 21140710515. Di sini saya akan menjelaskan data validasi. Setelah dilakukan kalibrasi, kelompok kami melakukan validasi dengan rumus kalibrasi. Validasi ini kami lakukan untuk pengesahan atau pengujian kebenaran dari sensor kami. Agar data yang kami lakukan akurat, kami memasukkan rumus kalibrasi pada sintak kami dan didapatkan hasil sebagaimana yang terdapat pada tabel.
Saat kegiatan validasi ini, kami menggunakan rujukan yang sama dengan kalibrasi. Dapat dilihat pada grafik, X ini adalah pH meter dan Y adalah sensor pH. Rumus-rumus ini digunakan untuk uji kinerja agar lebih valid. Dari data validasi didapatkan Y sama dengan 0,9072X dan R pangkat 2 sama dengan 0,9973. Jadi dapat disimpulkan bahwa sensor kami sudah akurat 99%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dengan NPM 2114071037. Di sini saya akan menjelaskan tentang data uji kinerja. Yang membedakan dari kalibrasi, validasi, dan uji kinerja, yaitu di uji kinerja ini kami menguji sensor kami selama 15 jam dan masih menggunakan sampel yang sama, 10 sampel dari kalibrasi dan validasi, dan di setiap satu sampel kami membutuhkan 1,5 jam. Di setiap satu sampel, kami mendapatkan 90 data. Jadi, keseluruhan data, kami mendapatkan ada 900 data. Bisa dilihat, di sini ada tabel rujukan 1, rujukan 2, rujukan 3, rujukan 4, rujukan 5, dan rujukan 6, rujukan 7, rujukan 8, rujukan 9, dan terakhir rujukan 10. Di sini ada tabel waktu, nilai sensor pH, nilai pH meter, absolute E, rata E, standar deviasi, dan keakurasian. Absolute E yaitu adalah selisih dari nilai pH meter dan nilai sensor pH. Dan rata E adalah rata-rata dari absolute E-nya, dan standar deviasi pun juga, yaitu dari standar deviasi absolute E. Dan keakurasian kami menggunakan rumus 1 dikurang sigma nilai setting point dikurang nilai aktual ke I dibagi jumlah data per SP dikali 100%. Dari rumus-rumus itu, kami mendapatkan keakurasian sebagai berikut. Bisa dilihat dari keakurasian, data-data keakurasian kami, sensor kami akurat 98%. Dan selanjutnya di kami juga ada grafik keseluruhan dari rujukan 1 sensor sampai rujukan 10 sensor, dan rujukan 1 pH meter sampai rujukan 10 pH meter. Selanjutnya ada grafik 5 jam pertama selalu meningkat, dan 5 jam kedua, dan yang terakhir ada 5 jam ketiga. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamal Fawas dengan nomor NPM 2154071007. Saya akan melanjutkan penjelasan dari video kami, yaitu tentang skematik sensor pH. Pertama ada LCD. LCD terdiri dari GND, VCC, SDA, dan SCL. Pertama ada GND. Kabel GND atau yang berwarna abu-abu tersalurkan ke papan rangkaian. Yang kedua ada VCC. VCC warna kabelnya sama, berwarna abu-abu, tersalurkan ke papan rangkaian juga. Ketiga ada SDA atau kabel yang berwarna kuning, tersalurkan ke papan rangkaian.
Yang terakhir ada SCL atau kabel berwarna hijau yang tersalurkan ke papan rangkaian juga. Setelah LCD, selanjutnya ada Arduino. Arduino terdiri dari A5, A4, A0, GND, ada GND juga, dan 5V. Pertama ada A5. A5 tersalurkan ke papan rangkaian yang ke SCL. Lalu ada A4 tersalurkan ke papan rangkaian yang SDA. Lalu ada 0, dia tersalurkan ke modul, ke G modul atau kabel yang berwarna biru muda. Selanjutnya ada GND. GND tersalurkan ke papan rangkaian. Lalu ada GND lagi yang tersalurkan ke G modul atau kabel yang berwarna ungu. Yang terakhir ada AV. AV tersalurkan ke papan rangkaian VCC. Setelah Arduino, selanjutnya ada MMC. MMC terdiri dari SC, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan GND. Pertama ada SC. SC tersalurkan ke Arduino 4 atau kabel berwarna coklat. Lalu ada SCK. SCK tersalurkan ke Arduino 13. Lalu ada MOSI. MOSI tersalurkan ke Arduino 11. Lalu ada MISO. MISO sama tersalurkan ke Arduino 12. Selanjutnya ada VCC. Dia tersalurkan ke papan rangkaian. Terakhir ada GND. GND tersalurkan ke papan rangkaian GND. Setelah MMC selesai, selanjutnya itu ada RTC. RTC terdiri dari GND, VCC, SDA, dan yang terakhir ada SCL. Yang pertama ada GND. GND atau kabel yang berwarna ungu yang tersalurkan ke papan rangkaian. Selanjutnya ada VCC. VCC atau kabel berwarna biru muda yang tersalurkan ke papan rangkaian. Lalu ada SDA atau kabel yang berwarna coklat tersalurkan ke papan rangkaian. Dan terakhir ada SCL atau kabel berwarna biru tua yang tersalurkan ke papan rangkaian GND, SCL. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari skematik sensor pH. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.